Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan buku Malasari. Kita lanjut materi kita anak-anak ya, yaitu sekarang tentang gaya ya. Perhatikan gaya. Perhatikanlah video-video berikut ini. Ini adalah benda lembek yang ditekan-tekan hingga bentuknya berubah. Ini adalah benda yang diberi dorongan hingga berpindah tempat atau bergerak. Juga ini adalah benda yang diberi tarikan sehingga bendanya juga bergerak dan berpindah tempat. Ini adalah mobil anak-anak yang bisa bergerak juga disebabkan karena dorongan mesin. Ini juga sepeda motor bergerak disebabkan karena juga dorongan mesin. Jadi video-video tersebut adalah contoh-contoh dari gaya. Ya, semua contoh video adalah contoh benda yang bergerak karena adanya gaya. Dalam ilmu fisika, gaya adalah suatu kekuatan, yaitu tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya akan bergerak serta berubah bentuk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya mempunyai 3 sifat, yaitu yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda bergerak atau berpindah tempat. Jenis-jenis gaya antara lain ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya antara lain gaya otot, gaya pegas, gaya gesekan, dan gaya mesin. Sedangkan gaya tak sentuh antara lain gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Pengukuran gaya. Sebuah gaya disimbolkan dengan huruf F singkatan dari force. Satuan gaya dalam satuan internasional adalah Newton, sedangkan satuan yang lainnya ialah dina, di mana 1 Newton sama dengan 100.000 dina. Gaya adalah besaran vektor. Mengapa? Karena mempunyai besar dan juga mempunyai arah. Berikut ini adalah contoh penghitungan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak-anak main tarik tambang, maka gaya tarik anak-anak yang sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan, terjadinya seperti itu. Tetapi jika yang lebih besar adalah gaya tarik yang sebelah kanan, maka terjadinya seperti itu. Nah, jika dua-duanya sama-sama besar gayanya, maka terjadi seperti itu. Selanjutnya, kita belajar tentang resultan gaya. Jadi sebuah benda, jika ada gaya-gaya, maka dari keseluruhan gaya yang diberikan pada benda tersebut, itu bisa diganti oleh sebuah gaya, yaitu yang disebut dengan resultan gaya. Selanjutnya masih tetap tentang benda yang dikenai beberapa gaya. Jika gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut arahnya sama seperti video tersebut, maka gayanya akan saling menguatkan. Tetapi jika arahnya saling berlawanan seperti berikut ini, satunya mendorong, satunya menahan, maka akan saling melemahkan. Ya, coba perhatikan. Nah, seperti ya. Jadi kesimpulannya, jika pada benda itu gaya-gaya yang bekerja searah, maka resultan gayanya adalah dijumlah semua. Tetapi jika gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut ada yang arahnya berlawanan, maka resultan gayanya adalah dikurangi. Gitu ya gampangnya. Baik, kita sekarang belajar tentang resultan gaya ya anak-anak ya. Jadi ini ada 2 gaya yang searah, maka resultannya bisa dihitung sama dengan F1 ditambah F2 jika diketahui tadi gaya-gayanya adalah F1 dan F2. Jika berlawanan arah seperti ini, maka resultannya adalah dikurangi, yaitu sama dengan F1 dikurangi F2. Berikutnya adalah contoh soalnya ya anak-anak ya. Perhatikanlah gambar berikut ini. Ada gambar benda yang mempunyai gaya 40 Newton dan 60 Newton. Tentukan resultan gaya pada gambar tersebut. Maka penyelesaiannya ya F atau resultannya itu sama dengan F1 ditambah F2, tinggal dimasukkan F1 nya 40, F2 nya 60 dijumlah 100 Newton. Arahnya ke kanan anak-anak ya, karena resultan dari 2 gaya yang arahnya ke kanan.
Sekarang contoh soal yang kedua, anak-anak ya. Jadi perhatikan gambar berikut ini. Jadi ada dua orang yang bermain tarik tambang, jelas arah gayanya saling berlawanan ya. Namanya Andi dan Ruli. Nah, 70 Newton dan 75 Newton. Andi yang ke arah kiri 70 Newton dan Ruli ke arah kanan 75 Newton. Maka F-nya ya kita kurangi karena berlawanan arah. F sama dengan F2 dikurangi F1. Ya, gunakan rumus itu. Ya tinggal dimasukkan 75 kurangi 70. Yang menang Ruli anak-anak karena gaya Ruli lebih besar. Jadi resultannya ke arah Ruli kanan. Demikian anak-anak materi tentang gaya dan resultan gaya. Sekarang kita latihan soal ya. Kerjakan latihan soal berikut ini, tulis di kertas kemudian kirim ke saya ya. Jika ada pertanyaan atau kesulitan boleh bertanya kepada saya langsung, boleh ya. Silakan dipelajari materinya terlebih dahulu baru mengerjakan latihan soalnya. Sampai di sini jumpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.